Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan beramal. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat, di tengah kehidupan modern ini ada banyak fenomena yang membuat kita harus berhenti sejenak dan merenung. Apa yang dulu jelas-jelas dianggap dosa dan dilarang dalam ajaran Islam, kini perlahan mulai diterima, bahkan dianggap biasa oleh masyarakat. Ini adalah tanda betapa pentingnya kita terus mengingatkan diri dan orang-orang di sekitar kita tentang batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 7 dosa yang seringkali dilupakan atau diabaikan, dengan harapan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Mari kita mulai dengan dosa yang pertama. Dosa pertama adalah memamerkan aurat di media sosial. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan di era digital ini adalah tren memamerkan aurat di media sosial. Perintah untuk menutup aurat bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga salah satu bentuk ketaatan yang melindungi kehormatan seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ayat ini tidak hanya memerintahkan untuk menjaga aurat, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Namun, di era media sosial, rasa malu ini perlahan terkikis. Banyak yang merasa bangga memperlihatkan tubuh mereka di hadapan ribuan bahkan jutaan orang yang tidak ia kenal. Likes, komentar, dan perhatian di dunia maya seringkali menjadi tujuan, meskipun mengorbankan prinsip-prinsip agama. Dampak dari tindakan ini jauh lebih besar dari yang terlihat. Memamerkan aurat tidak hanya melibatkan dosa pribadi, tetapi juga bisa menjadi sebab bagi orang lain untuk tergelincir ke dalam dosa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Fenomena ini juga memberikan pengaruh buruk pada moral masyarakat secara keseluruhan. Ketika sesuatu yang salah terus-menerus ditampilkan dan dinormalisasi, masyarakat perlahan kehilangan standar moralnya. Perilaku yang dulunya dianggap memalukan, kini justru dirayakan dan dianggap wajar. Akibatnya, generasi muda tumbuh tanpa memahami pentingnya menjaga kehormatan diri. Sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah ujian, dan media sosial adalah salah satu sarana yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah atau malah menjauhkan kita darinya. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menampilkan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah. Mulailah dengan introspeksi diri. Apakah unggahan kita selama ini membawa manfaat atau malah menjadi sebab datangnya dosa? Dengan menjaga aurat dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagi orang lain. Mari jadikan ini sebagai pengingat untuk lebih taat kepada Allah dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang sesuai dengan syariat.
Yang kedua, normalisasi pacaran. Pacaran yang dalam Islam jelas dilarang dan dulu juga dianggap tabu, kini dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat. Bahkan banyak yang melihatnya sebagai tahap penting sebelum menuju pernikahan. Namun konsep ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada zina, termasuk pacaran. Pacaran membuka pintu bagi berbagai interaksi yang melampaui batas syariat, seperti berduaan, bersentuhan, hingga saling mengungkapkan kata-kata mesra yang seharusnya hanya dilakukan dalam ikatan pernikahan. Sayangnya, media sosial seringkali memperparah normalisasi ini. Pasangan yang belum halal kerap memamerkan hubungan mereka di dunia maya melalui foto-foto romantis, video kebersamaan, atau ucapan penuh cinta. Tindakan ini bukan hanya melanggar batasan agama, tetapi juga memberikan pengaruh buruk bagi orang lain. Mereka yang melihat mungkin tergoda untuk meniru, sehingga memperluas lingkaran dosa yang sama. Dampak pacaran tidak hanya terbatas pada dosa dalam hubungan itu sendiri. Pacaran seringkali menghabiskan waktu, tenaga, dan emosi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Belum lagi resiko besar seperti patah hati, perselingkuhan, atau bahkan kehancuran moral yang dapat meninggalkan luka mendalam dan rasa penyesalan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan jalan yang lebih mulia, yaitu proses ta'aruf dan pernikahan. Ta'aruf adalah pendekatan yang dilakukan sesuai syariat tanpa melibatkan interaksi berlebihan yang dapat menjerumuskan pada dosa. Ini adalah cara yang lebih menjaga kehormatan, lebih diridhoi Allah, dan lebih membawa keberkahan dalam hubungan. Mari hindari pacaran, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai teladan bagi generasi berikutnya, agar mereka memahami bahwa cinta hanya layak dirayakan dalam pernikahan yang sah. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebanggaan terhadap perilaku hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan utama. Orang yang menjalani gaya hidup hedonis biasanya mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak materi yang dimiliki, dari kemewahan yang dapat dinikmati, atau dari pengakuan yang diterima orang lain. Sayangnya, pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Namun, di zaman modern ini, hedonisme telah menjadi tren yang dianggap normal, bahkan seringkali dibanggakan. Banyak orang memamerkan barang mewah seperti pakaian bermerek, kendaraan mahal, atau gaya hidup yang serba eksklusif, terutama di media sosial. Alih-alih bersyukur dan menjaga kesederhanaan, mereka berlomba-lomba menunjukkan kekayaan demi mendapatkan pengakuan dan kekaguman dari orang lain. Perilaku ini tidak hanya membawa dampak buruk spiritual, tetapi juga sosial. Hedonisme seringkali melahirkan sifat sombong, iri hati, dan kesenjangan di antara manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Lebih dari itu, gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan dunia seringkali membuat seseorang lupa pada kewajiban agamanya.
Waktunya habis untuk mencari kesenangan materi, sementara amal ibadah terabaikan. Orang yang terjebak dalam hedonisme juga seringkali kehilangan rasa empati kepada orang-orang yang kurang mampu karena terlalu sibuk mengejar kepuasan pribadinya. Sebagai muslim, kita harus menjadikan harta dan kenikmatan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan hidup. Islam mengajarkan kesederhanaan dan kepedulian kepada sesama sehingga rezeki yang diberikan Allah dapat membawa keberkahan, bukan kehancuran. Mari kita introspeksi diri, apakah gaya hidup kita saat ini lebih fokus pada kebahagiaan dunia semata ataukah telah diarahkan untuk kebaikan akhirat? Selanjutnya, dosa keempat yang sering diabaikan dan dilupakan adalah bahasa kasar atau konten yang tidak pantas. Di era media sosial ini, kata-kata kasar dan konten yang tidak pantas semakin dianggap wajar, bahkan seringkali dijadikan hiburan. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya lisan dan tulisan kita tergelincir ke dalam dosa. Padahal dalam Islam, menjaga lisan adalah tanda dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayangnya, banyak orang yang merasa bebas berkata apa saja di ruang digital, baik melalui komentar, unggahan, atau video. Kata-kata yang tidak sopan, caci maki, humor vulgar kerap dijadikan sarana untuk menarik perhatian tanpa memikirkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Konten seperti ini tidak hanya menimbulkan dosa pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka dari itu, mari kita jadikan lisan dan tulisan kita sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan. Mulailah dengan berpikir sebelum berbicara atau menulis. Apakah yang akan saya sampaikan membawa manfaat? Ingatlah bahwa setiap kata yang kita ucapkan atau tulis akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, gunakanlah lisan dan tulisan untuk menginspirasi, bukan untuk melukai. Selanjutnya, dosa kelima yang sering diabaikan adalah pamer amal ibadah. Amal ibadah seharusnya menjadi hubungan pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Namun di zaman ini, banyak orang yang tanpa sadar memamerkan ibadah mereka, baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial. Foto saat bersedekah, video sholat sunnah, hingga unggahan tentang jumlah puasa sunnah seringkali dibagikan secara terbuka. Apa tujuan dibalik tindakan ini? Apakah benar-benar demi Allah, ataukah untuk mencari pengakuan dari manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Ayat ini menegaskan bahwa amal ibadah tanpa keikhlasan tidak hanya sia-sia, tetapi juga membawa murka Allah. Riya adalah penyakit hati yang sulit terlihat, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika seseorang melakukan ibadah untuk mendapat pujian, bukan hanya ibadah itu menjadi tidak diterima, tetapi justru menjadi dosa. Selanjutnya, dosa keenam yang sering kita abaikan adalah konten hiburan yang melalaikan. Di era digital, hiburan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua hiburan membawa manfaat. Dan sayangnya, banyak dari konten hiburan yang justru melalaikan dan menjauhkan kita dari Allah. Musik dengan lirik yang tidak islami, film atau serial dengan adegan yang tidak pantas, hingga video viral yang mengandung candaan berlebihan atau unsur maksiat.
Semua ini semakin dianggap wajar di tengah masyarakat. Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika konten melalaikan justru dirayakan dan didukung. Media sosial menjadi tempat di mana konten seperti ini mudah tersebar dan diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan pandangan yang salah tentang apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup. Mari kita renungkan, apakah hiburan yang kita nikmati selama ini membawa manfaat atau malah menjauhkan kita dari Allah? Gunakan waktu luang untuk konten yang bermanfaat seperti mendengar ceramah, menonton kajian Islami, atau kegiatan yang memperbaiki kualitas diri. Hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Ingatlah bahwa setiap detik yang berlalu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Selanjutnya, dosa yang ketujuh yang sering diabaikan di masa kini adalah bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan syariat kini semakin dianggap wajar. Berduaan, bercanda secara fisik, atau nongkrong bersama tanpa batasan seringkali menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Padahal Islam telah menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi kehormatan dan menjaga diri dari fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Bayangkan sebuah api kecil yang menyala di tengah rumah. Jika tidak segera dipadamkan atau diberi penghalang, api tersebut dapat dengan mudah membakar seluruh rumah. Begitu pula dengan pergaulan bebas. Interaksi yang tampaknya sepele, seperti saling bertukar pesan mesra atau bercanda tanpa batas, bisa menjadi awal dari api fitnah yang besar. Jika dibiarkan, hal ini dapat membawa kepada dosa yang lebih besar, seperti zina yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga diri dari pergaulan bebas, Islam menawarkan solusi yang indah. Interaksi yang dibatasi oleh syariat dan proses ta'aruf yang sesuai dengan adab, pergaulan yang sehat dan islami bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Mari introspeksi diri dan bertanya, apakah pergaulan kita selama ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, ataukah kita sedang membiarkan api kecil ini menyala tanpa kendali? Perumpamaan api kecil ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan memadamkan potensi dosa sejak awal. Sebelum menjadi sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita, pilihlah pergaulan yang membawa keberkahan, bukan kebinasaan. Demikianlah penjelasan tentang 7 dosa yang kini sering dianggap biasa oleh masyarakat. Apa yang dulu dianggap tabu dan dijauhi, kini perlahan menjadi hal yang lumrah, bahkan dirayakan. Semua ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Setiap langkah, ucapan dan tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita terlena dengan arus zaman yang menyesatkan. Sebaliknya, mari jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapat pengingat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya yang insya Allah membawa manfaat. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk terus berada di jalannya, menjauhi dosa, dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.